Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat dan kasih sayangnya. Dengan nikmat dan kasih sayangnya ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya puasa di bulan Ramadan, dan kita masih bisa mengejar manisnya iman. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islamnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh kali ini kami akan menyampaikan sebuah khutbah yang kami beri tema jangan saling bermusuhan, perdamaian itu lebih baik. Apabila terjadi permusuhan di antara kedua orang, maka akan terhalang bagi mereka untuk mendapatkan ampunan sampai mereka berdamai. Jika salah seorang dari mereka berusaha berdamai dan yang lainnya menolak, maka orang yang menolak tersebutlah yang akan tertutup baginya ampunan, disebabkan karena penolakannya dan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan tadi disebutkan, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyam was-salati was-sadaqah. Qalu bala. Qala salahu dhatil bayn fa innal fasada dhatil bayn hiya al-haliqah. Maukah aku beritahukan kepada kamu perkara yang lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, yaitu mendamaikan perselisihan di antara kamu, karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah bertukur atau merusak agama. Ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian, maka perdamaian menjadi suatu hal yang sangat teruji. Jika perselisihan adalah keburukan, pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmat. Perdamaian yang terwujud akan menjadikannya indah. Namun jika perdamaian hilang, maka berbagai keburukan akan datang. Sejatinya setiap manusia memiliki keinginan dan bakat mereka yang berbeda-beda, meskipun mereka berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebagian orang ada yang memiliki kepribadian bijak, arif dan penuh toleran, yang tidak gampang emosi atas ucapan yang dia dengar. Namun sebagian lagi ada juga yang ceroboh, gampang tersinggung, tidak sabaran dan mudah tersulut perkataan orang lain, lalu berlaku konyol, lisan dan tindak tanduknya mendahului akalnya. Perdamaian termasuk di antara sebab munculnya rasa cinta dan perekat keretakan. Dalam perdamaian ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada pula dosa yang dihapuskan. Namun untuk kita sadari bersama bahwa semua upaya damai itu tidak akan terwujud kecuali dibarengi dengan keinginan yang kuat dan nyata serta niat tulus dari semua pihak. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat pertama, wa aslihu dzata bainikum wa athi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, yang artinya, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan di dalam surat Hud ayat 118, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Hadirin yang dirahmati Allah, kekurangan pangan, listrik, dan bahan-bahan pokok yang terjadi di jalur Gaza terjadi karena adanya pertikaian. Maka dari itu, marilah kita semua sesama kaum muslimin berdamai, karena sesungguhnya perdamaian itu indah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri acara khutbah kita pada pagi hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini dan menerima amal ibadah kita pada bulan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus kompres dan umat muslimin serta muslimat dimanapun mereka berada. Biar diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Biar diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan doa serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang berkah, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.